Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Gia Gustiara Putri dari kelas MJ 601. Di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis mengenai penutupan startup Genius. Tentunya ada 7 aspek yang akan saya sampaikan dalam video ini, yaitu di antaranya ada latar belakang Genius, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan operasional, aspek manajemen dan SDM, aspek keuangan, aspek legal dan lingkungan, serta aspek sosial dan ekonomi. Baik rekan-rekan semuanya, di sini saya akan menjelaskan aspek yang pertama yaitu ada latar belakang dari Zenius. Zenius adalah salah satu pelopor startup pendidikan atau edtech di Indonesia yang berdiri pada tahun 2004. Dari awal kehadirannya, Zenius menjadi teman belajar bagi jutaan siswa seluruh Indonesia. Zenius menjadi teman belajar bagi jutaan siswa seluruh Indonesia, terutama melalui platform pembelajaran daring yang semakin menonjol masa pandemi COVID-19. Namun, memasuki tahun 2023, Zenius terpaksa menghentikan operasional utamanya dan melakukan pemutusan hubungan kerja secara masif. Penutupan ini menjadi pukulan besar tidak hanya bagi karyawan dan pendirinya, namun juga bagi ekosistem edtech lokal. Lalu dari aspek yang kedua yaitu ada aspek pasar dan pemasaran. Kegagalan Zenius dapat dianalisis secara komprehensif melalui aspek studi kelayakan bisnis. Dari aspek pasar dan pemasaran, Zenius sempat mengalami lonjakan pengguna saat pembelajaran daring menjadi kewajiban. Namun permintaan menurun tajam ketika sekolah tatap muka kembali normal. Strategi pemasaran Zenius pun kalah masif dibandingkan kompetitor utamanya seperti Ruang Guru, baik dari sisi brand, awareness maupun intensitas promosi. Sementara pesaing melakukan inovasi agresif dengan menggunakan fitur interaktif. Program sertifikasi hingga kerjasama strategis dengan pemerintah dan institusi pendidikan, Zenius terkesan stagnan dengan pola produk yang sama selama bertahun-tahun. Hal ini menyulitkan mereka membangun loyalitas jangka panjang di pasar yang sangat dinamis. Selanjutnya aspek yang ketiga ada aspek teknis dan operasional. Aspek teknis dan operasional juga menjadi tantangan besar bagi Zenius. Pengembangan platform digital membutuhkan investasi besar, tidak hanya untuk teknologi namun juga untuk infrastruktur dan kualitas konten. Ketika kecepatan inovasi kurang dan user experience dianggap kurang menarik oleh generasi muda, maka pengguna perlahan-lahan beralih ke aplikasi lain yang menawarkan fitur lebih lengkap. Selain itu, pengelolaan operasional yang tidak efisien turut membebani keuangan menurut berbagai laporan media. Sinyal permasalahan internal mulai terang sejak melakukan beberapa gelombang PHK sejak tahun 2022. Menyambung dari aspek yang ketiga, aspek yang keempat ini yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia. Aspek SDM yang digawangi oleh keputusan strategis para pimpinan manajemen diketahui agak lambat beradaptasi membaca perubahan pasar setelah pandemi serta kurang cekatan melakukan pivot model bisnis. Selanjutnya, aspek yang kelima dari penutupan startup Zenius ini yaitu dari aspek keuangan. Kondisi keuangan Zenius memperlihatkan burn rate yang sangat tinggi. Dana investasi dari para kapitalis Ventura digunakan untuk ekspansi dan promosi, namun gagal dikonversi menjadi pertumbuhan pendapatan, yang berarti akibatnya arus kas menjadi negatif dan tidak ada cadangan dana. Tidak ada cadangan dana operasional cukup ketika revenue dari subscription atau pengguna tidak mampu menopang biaya. Model bisnis berbasis langganan bulanan sulit berkembang di tengah banyaknya konten edukasi gratis platform lain, baik YouTube, media sosial, maupun website penyedia materi pembelajaran. Lalu dari aspek yang keenam yaitu dari sisi legalitas dan lingkungan, Zenius tidak ditemukan masalah berarti karena mereka merupakan perusahaan yang bergerak di sektor digital dan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun menyambung daripada aspek yang keenam, aspek yang ketujuh yaitu aspek sosial dan ekonomi. Dari sosial dan ekonomi dampaknya sangat terasa. Ribuan pegawai kehilangan pekerjaan secara mendadak dan banyak siswa terutama dari daerah kehilangan salah satu akses utama mereka pada pendidikan kualitas secara daring dengan harga yang lebih terjangkau tentunya. Oke rekan-rekan semuanya, jika meninjau dari ketujuh aspek yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kelayakan bisnis secara utuh kegagalan ini merupakan gabungan dari banyak aspek. Pasar yang tidak stabil, lemahnya inovasi, strategi pemasaran yang kurang agresif, masalah manajerial, ketergantungan pada investasi, hingga kegagalan membaca pola konsumsi masyarakat pasca pandemi. Penutupan Zenius memberi pelajaran penting bahwa startup tidak cukup hanya mengandalkan keunggulan teknis dan pendanaan, melainkan harus lincah membaca perubahan kebutuhan konsumen, mampu beradaptasi dengan cepat, dan memiliki inovasi berkelanjutan agar tetap relevan di pasar. Lalu sebagai rekomendasi, untuk pelaku bisnis edtech atau startup sejenis, penting untuk merancang model bisnis yang adaptable dan berkelanjutan, menyediakan produk dan layanan yang tidak hanya relevan saat tren tertentu, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan jangka panjang masyarakat. Diversikan layanan, dikolaborasi dengan instansi pendidikan formal, memperkuat komunitas pengguna, serta efisiensi biaya menjadi kunci. Terakhir, leadership yang adaptif mampu mengambil keputusan cepat dan tepat di era perubahan yang sangat cepat seperti sekarang adalah salah satu faktor terpenting demi kesinambungan bisnis. Oke, baik rekan-rekan semuanya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang penutupan startup Zenius. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.